Setelah menonton video animasi tadi, kita harus mengetahui bahwa subjek hukum internasional diatur dalam pasal 38 Statute of Rome dan juga ICJ. Lalu, dengan mengetahui macam-macam subjek hukum internasional, kita dapat mengetahui siapa pengemban hak dan kewajiban jika terjadi pelanggaran hukum internasional dan juga kerugian atas subjek hukum lainnya. Lalu, pada masa pengembangan subjek hukum internasional, para ahli hukum dahulu hanya mengakui negara sebagai subjek hukum internasional. Namun, dalam proses pengembangannya, muncul subjek hukum lain yang dipercaya oleh ahli hukum dapat melakukan tindakan lintas batas yang tidak hanya terjadi pada negaranya sendiri. Walaupun dengan seiringnya zaman, muncul subjek hukum internasional lainnya, perlu kita ketahui bahwa subjek hukum internasional negara merupakan subjek hukum yang tidak terbatas dan tidak boleh disamakan dengan subjek hukum lainnya. Lalu, dalam organisasi pembebasan negara, saya menyebutkan bahwa organisasi pembebasan negara berbeda dengan belligerent. Belligerent merupakan suatu konsep pemberontakan. Nah, dalam hukum internasional sendiri ini terdapat dua jenis pemberontakan, yaitu insurgent dan belligerent. Namun, tidak ada pembahasan lebih jauh mengenai pengertian keduanya. Para ahli hukum percaya bahwa insurgent merupakan tahap awal dari pemberontakan, namun tidak dapat dikatakan sebagai belligerent dan tidak dapat diakui karena tidak memenuhi syarat-syarat belligerent. Sedangkan belligerent merupakan suatu konsep pemberontakan dikarenakan adanya permasalahan pemerintah internal suatu negara yang mempunyai pemimpin dan kewenangan serta wilayahnya sendiri dan diakui oleh negara tersebut. Adapun syarat-syarat yang menjadikan belligerent diakui sebagai subjek hukum internasional adalah: pertama, belligerent terorganisasi secara rapi dan teratur di bawah kepemimpinan yang jelas, harus memiliki dan menggunakan tanda pengenalan yang jelas dan dapat menunjukkan identitasnya. Ketiga, harus sudah menguasai secara efektif sebagian wilayah sehingga wilayah tersebut benar-benar telah berada di bawah kekuasaannya. Dan yang terakhir, harus mendapatkan dukungan dari rakyat wilayah yang didudukinya. Pengakuan atas belligerent ini datang dari negara belligerent tersebut dan dari pihak ketiga, yaitu negara luar konflik yang sebagai penengah adanya konflik di dalam negara tersebut. Namun, pengakuan mengenai belligerent ini masihlah suatu polemik karena sebagian ahli hukum internasional berpendapat bahwa belligerent tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional karena tidak memenuhi legalisi capacity atau yang dapat disebut sebagai kapasitas hukum. Nah, sekian penjelasan saya mengenai subjek hukum. See you next video.